Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Anissa Sugiarto, NIM 210333 dari Pendidikan Seni Tari 1A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan tari klasik Sunda di era globalisasi. Abstrak. Kesenian tari klasik Sunda yaitu bentuk seni tari yang masih patuh pada adat istiadat yang tidak boleh dilanggar. Tari klasik Sunda adalah bentuk seni tari yang tidak boleh dilanggar. Bentuk gerakan tari klasik Sunda pada standarnya, satu gerakan yang menyimpang dari standar yang telah ditentukan itu dianggap salah. Dengan demikian, pada tari klasik ada standarisasi yang mengikat, dengan demikian letak keindahan pada tari klasik ialah pada benar atau tidak seperti itu menari. Itu menari menurut standar yang ditentukan. Kekayaan seni tari yang pada saat ini sangat berkembang di berbagai daerah. Pesatnya industri seni dan kemajuan di zaman sekarang telah mampu memberikan dampak sangat besar terhadap perkembangan seni di masyarakat khususnya dalam mengaruhi seniman dalam menciptakan karyanya. Hal ini dapat diapresiasikan bermunculnya karya-karya baru, baik yang dari tradisi maupun lepas dari nilai tradisi. Yang kedua ada pendahuluan. Masyarakat Bandung khususnya dan Jawa Barat umumnya mengenal dan menyebut istilah tari Sunda klasik pada beberapa tarian Sunda yang ada di kota Bandung. Tari-tarian tersebut diantaranya ada tari merak, topeng, graini, sulintang, kandagan, puja, sekar putri, dan srigati. Menurut Swedarsono, tari klasik adalah bentuk seni tari yang gerakannya diatur dengan peraturan-peraturan yang mengikat sehingga seolah-olah ada hukum yang tidak boleh dilanggar. Bentuk gerakan pada tari klasik ada standarnya. Satu gerakan yang menyimpang dari standar yang telah ditentukan itu dianggap salah. Dengan demikian, pada tari klasik ada standarisasi yang mengikat. Dengan demikian, letak keindahan pada tari klasik ialah pada benar atau tidaknya si penari itu menari menurut standar yang telah ditentukan. Salah satu yang termasuk ke dalam kategori tari klasik adalah hasil karya R.T.J. Sumantri. Kesenian tari Sunda klasik merupakan salah satu bentuk seni tari yang masih patuh berpegang pada pakem-pakem yang tidak boleh dilanggar. Namun seiring dengan adanya proses perubahan sosial, sehingga banyak pakem-pakem yang sudah dilanggar. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana budaya Jawa mempengaruhi tarian klasik Sunda yang ada saat ini di kota Bandung. Penampilan tari Sunda klasik di dunia, tari Sunda yang banyak membadani karya-karya tari putri juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-seni, yaitu faktor sosial dan budaya, bahkan faktor politik. Namun di Jawa Barat, kehadiran tari-tarian yang berfungsi sebagai hiburan lebih merupakan hiburan kaum pria. Memang pada waktu itu penari wanita mendapat julukan jauh lebih menonjol. Yang kurang mengenalkan yaitu ronggeng. Dominasi kedudukan pria jauh lebih menonjol daripada kaum wanita. Bahkan ketika tayub atau tayuban diincar oleh kaum menak priangan untuk dikembangkan menjadi salah satu identitas, itu priai priangan. Metode penelitian. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa, interaksi, tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Adapun pembahasan
perkembangan zaman, peradaban pun mengalami perkembangan yang luar biasa. Salah satu contohnya terdapat perubahan berbagai bentuk kelompok tari di Jawa Barat dengan membuat kelompok baru yang memiliki ciri khas masing-masing sesuai dari kreativitas masyarakat penduduknya. Hal tersebut ditandai dengan bermunculnya jenis-jenis tari yang beragam dengan ciri khasnya masing-masing. Salah satu jenis tari yang berkembang pesat yaitu kreasi baru. Perkembangan tari kreasi baru di Jawa Barat tidak terlepas dari pengaruh rumpun-rumpun tari sebelumnya, yang terlebih dahulu berkembang di masyarakat yaitu topeng, kursus, wayang, dan rakyat. Berapa rumpun-rumpun tari tersebut berpengaruh sangat besar pada proses penciptaan rumpun tari yang saat ini sedang dalam proses perkembangan yang dinamis. RD TJ Somantri merupakan seorang pelopor tari kreasi di Jawa Barat. Tarian-tarian berkembang dan dikenal sejak tahun 1950-an, penerus murid-muridnya terus mempertahankan kualitas dari tari Sunda sejak tahun 1950 sampai sekarang. Tarian kreasi baru semakin meningkat. Endang Caturwati dalam bukunya Tari di Tata Sunda 2007 halaman 165 menjelaskan bahwa kreasi baru merupakan karya yang dihasilkan atas kreativitas individual atau kelompok sebagai karya yang ditata dengan sentuhan atau cerita rasa baru. Salah satu koreografer kreasi baru di Bandung yaitu Indrawati Lukman. Beliau merupakan salah satu murid dari RD TJJ Sumantri yang memiliki potensi yang sangat luar biasa, sehingga dia bisa mengembangkan tari klasik Sunda sampai saat ini dalam memperjuangkan tradisi khas Jawa Barat. Perkembangan tari klasik Sunda di Jawa Barat sampai sekarang banyak diminati, terutama pada tarian-tarian karya RD TJ Sumantri dan tarian Indrawati Lukman yang sudah mendapatkan kesempatan untuk tampil di mancanegara, serta banyak karya-karya yang telah diterima di negara-negara lain. Keberhasilan Indrawati tidak terlepas dari usaha dalam menciptakan tarian dan membangun sebuah studio tari Indra yang merupakan suatu bentuk pengabdian dalam mempertahankan seni tari. Sangat ini berdiri dan diresmikan pada tanggal 26 Agustus 1968 dan bertempat di Geraha Karya Wanita, Jalan R.E. Marta Dinata, nomor 84. Keberadaan sumber daya manusia atau peserta didik dulu hanya 6 murid. Lama kemudian hingga saat ini sudah sekitar 66 murid dan sudah menghasilkan penari-penari hebat. Pada tahun-tahun pertama, kehadiran studio Tari Indra lebih merupakan wadah pelestarian karya-karya TJ Sumantri. Seiring perkembangan zaman, Indrawati merasa jenuh dan ingin membuat tarian-tarian baru versinya dengan mengikuti perkembangan zaman, tanpa menghilangkan unsur-unsur tradisinya. Dengan bekal yang dimiliki selama ia menempuh pendidikan dan hasil apresiasi dan pengalaman tari daerah lain maupun mancanegara, maka terciptalah tarian kreasi baru karya Indrawati. Karya-karya yang dihasilkan oleh Indrawati selalu berbeda. Karya yang dihasilkan merupakan tarian kreasi baru yang penuh inovasi dan komunitas. Faktor subjek seperti latar belakang dalam proses penciptaan, pengalaman estetik. Indrawati pun sudah banyak melahirkan tarian-tarian kreasi baru di antaranya seperti tari Anumansari, tari Keprak-Kepruk, tari Batik, tari Gendra Pinmutri, tari Rineka Dewi, tari Larasati, tari Moyeng, tari Ringkas Topeng, tari Anggana Laras, tari Lageang Tabuhan. Dari sekian banyak tari kreasi baru di studio Tari Indra, salah satunya karya terbaik yaitu tari Lagean Tabuhan. Tari Lagean Tabuhan ini masih dalam terminologi tari kreasi baru yang mengandung pesan tersimpan bagi
penonton yang penuh moral dan khas untuk menjadi pelajaran hidup manusia. Tari Lagian Tabuhan ini diciptakan dengan memiliki keunikan tersendiri dalam aspek tekstual dan kontekstual. Tekstual merupakan sebuah pengamatan tari dari sisi teknik yang berkaitan dalam bentuk tari, sedangkan kontekstual merupakan suatu yang terhubungan dengan karya itu sendiri, di antaranya fungsi, latar belakang, penciptaan, dan segala sesuatu yang ikut memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap karya tersebut. Tari Lagian Tabuhan merupakan tarian bergenre kreasi baru. Tarian diciptakan pada tahun 2003 oleh Indrawati dan salah satu koreografer tari, yaitu Indrawati. Berbicara mengenai penciptaan tari, yang pastinya adalah seorang pelopor dari tari kreasi baru di Jawa Barat adalah RD TJ Sumantri. Tarian-tarian yang berkembang dari dikenal sejak pemulaan tahun 1950-an, hasil karya-karya dari RD TJ Sumantri yang membuat penerus dari RD TJ Sumantri, murid-murid terus mempertahankan kualitas dari tari Sunda. Sejak tahun 1950 sampai sekarang, tarian kreasi baru semakin banyak jumlahnya. Selain tarian-tarian yang diciptakan langsung oleh RD TJ Sumantri, koreografer tari Sunda yang lain turut pula menciptakan termasuk murid-murid, antara lain Irawati, Durban, Adro, Indrawati Lukman, dan Yuyun Kusuma Dinata. Nah, adapun kesimpulan, tari di Indonesia masih dibutuhkan oleh generasi dalam mengembangkan karakter keindonesiaannya. Perkembangan zaman yang menuju ke pola modern memberikan nuansa yang berbeda pada diri karakter anak. Menggunakan teknologi menjadi pengaruh yang sangat kuat dalam diri anak-anak Indonesia. Melalui penciptaan tari anak ini dapat menumbuhkan kembangkan pada diri anak Indonesia untuk cinta tanah air dan bangsa ini. Baik, sekian dari saya dan terima kasih.